menjadikan pelatihan itu bertahap, berjenjang, maka itu akan menambah kemampuan Bapak Ibu. Hari ini awalnya kita nggak tahu RPP. Sekarang selama 2 hari ini dalam pikiran kita ini ya RPP 13 itemnya itu, komponen itu udah ada tujuan, udah masuk semua itu. Bagaimana? Udah nambah pengetahuan tentang RPP. Nanti kemudian menambah lagi tentang bagaimana apa yang dimaksud dengan media. Media itu apa? Sudah nambah ilmu juga tentang model-model pembelajaran. Oh, walaupun nggak sempat saya sampaikan, tetapi sudah sampaikan bagaimana cara ibu mencari model pembelajaran yang cocok dengan materi. Ada 41, cari yang tepat. Ada untuk misalnya match tadi itu untuk pengembangan penilaian. Ada yang misalnya dengan apa tadi dengan demonstrasi dan segala macam itu adalah model-model yang bisa Bapak Ibu kembangkan. Media sudah pakai LCD, ada video, ada gambar. Oh, ini maksudnya. Jadi untuk bagaimana meningkatkan pemahaman anak itu, media itu kan jembatan. Saat apa namanya itu perantara kan. Sehingga anak-anak kalau ditampilkan video, dipakaikan apa namanya itu gambar, mereka akan lebih paham. Kekurangan dari pembelajaran ini yang pakai LCD ini tadi sama yang di sini Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu menggunakan LCD IT ini kan IT IT, tetapi anak-anak tidak dilibatkan dalam penggunaannya. Saya pernah di materi di video yang saya share itu, kan saya bikinkan aplikasi kan spinner ya. Aplikasi spinner itu, anak-anak saya suruh maju kan, ini coba kamu sendiri yang di mouse, gerakin mouse-nya, klik, ya klik putar spinnernya, berhenti. Jadi anak-anak dilibatkan dalam kemampuannya dalam keterampilan IT. Minimal paling tidak dia bisa mengklik mouse gitu ya. Jadi suruh maju itu di klik mouse, kemudian dilibatkan juga dalam menunjukkan maju ke depannya. Coba perhatikan, coba sini lah, ini gambar apa ini? Oh, ini gambar di bahasa tuh. Oke, yang satu lagi coba. Ini lagi ngapain nih orang ini? Maju dia. Jadi dilibatkan dalam pemanfaatan IT ini tadi. Dilibatkan. Jadi kalau bisa anak itu maju, jangan hanya sekedar apa supaya pengamatannya itu jelas. Karena gambar ini dia kalau anaknya jelas semua. Ada anak-anak yang tidak jelas, sehingga suruh maju. Yang pertama, memperkuat, karena di sini banyak sekali yang harus Bapak Ibu ini kan kemampuan guru untuk apa namanya itu menstimulus keinginan anak untuk tahu, untuk bertanya dan untuk menjawab. Maka harus kita libatkan dalam pembelajaran kita. Jadi tidak cukup hanya dengan duduk sambil ditanya, enggak. Libatkan menggunakan laptop, kalau bisa libatkan dalam menunjukkan sesuatu di media ini. Ini saya pelajari dari sini ya. Kemudian yang tidak ada, memanfaatkan sumber belajar. Sumber belajar dengan bahan ajar itu beda. Sumber belajar itu buku. Yang namanya buku pelajaran yang jadi sumber itu ada KIKD-nya di dalamnya. Karena buku kan ada yang nggak ada KIKD di dalamnya. Kalau lengkap bukunya segini tapi nggak ada tulisan KIKD di dalamnya itu, setebal apapun buku itu nggak bisa disebut sumber belajar. Itu bedanya antara buku biasa dan buku sumber belajar. Berbeda lagi dengan bahan ajar. Bahan ajar itu bisa modul seperti tadi, kalau itu di print itu jadi e-modul. Internet itu sumber belajar internet, bukan bahan, sumber malah. Sama dengan buku tadi itu, buku cetak. Buku itu kalau buku pelajaran kan jelas ada KIKD-nya. Jadi kalau ada bukunya Sri kemarin itu apa namanya? TIK prakarya. Nggak ada KIKD-nya. Buku itu walaupun buku prakarya judul di depannya, karena nggak ada itu nggak bisa dijadikan sumber belajar. Itu hanya bahan. Maka anak-anak sebisa mungkin ketika kita mengsupervisi, buku ini harus dibagikan ke anak-anak. Karena ini sumber belajar utamanya kan buku nih. Mereka mau diskusi itu dapat hasilnya itu dari buku gitu kan. Kalau ini kan hanya media, bahan, sumbernya nggak ada, salah. Jadi buku dan media serta alat ini harus ada semua. Nah, cari kelengkapannya. Kalau nggak ada, kalau misalnya sumber ajarnya itu nggak ada, bisa dari internet. Bisa dari internet kan bisa jadi sumber.
Artinya nanti kalau supervisi silakan koordinasi dengan guru di sini untuk meminjam buku yang sana mata pelajaran apa. Supaya nanti jangan sampai sumber belajar itu nggak ada. Selengkap apapun media dan alat ini percuma kalau sumber intinya itu nggak ada. Jadi, ya mungkin besar. Nah, tadi yang lain sudah cukup sempurna ya. Cuma itu ada yang saya soroti dari ini. Kemudian tadi juga ingat penilaian otentik sama dengan Pak Gusti tadi karena memang belum ada ya lampiran itu untuk penilaian sikap, penilaian sikap sosial, kemudian sikap spiritual dan sebagainya belum ada ya. Nanti pas revisi itu harus ada, pas supervisi harus ada karena pendekatannya otentik, pendekatan saintifik, penilaiannya otentik. Sudah siap untuk belajar? Siap. Apa itu pengertian sholat? Sholat itu ibadah bu, ibadah. Oke. Materi kita hari ini mengenai adab-adab sholat. Bisa digambarkan seperti itu. Sekarang ibu minta untuk membagi kelompok. Ayo lagi, bisa dimulai dari sekarang. Contohkan ya bu, sholat dari satu perwakilan satu arti sholat dari segi bahasa. Itu saya silakan ya Pak, tulis ya. Itu saya. Doa yang benar ya. Ini bu, doa bu, sudah. Coba lagi dibacakan. nggak ada. Sama Paris. Bukan syarat. Kalau sudah sesuai menurut kamu, tolong dibacakan. Ya. Arti sholat untuk mendiskusikan atau menyampaikan hasil diskusi kamu tentang adab-adab sholat beserta kesimpulannya. Sunnah dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan tidak umur hewan yang akan dikurbankan. Kalau domba dia umur 1 tahun atau sudah tumbuh gigi, sedangkan kambing umur 2 tahun dan sapi umur Kalau saya satu tahun ya. 2 tahun untuk kalau sapi untuk 7 orang ya Nak ya. Kalau domba untuk 1 orang, kambing untuk 1 orang. Ini adalah hewan. Coba bisa ya Pak. Maaf ya Pak ya, saya manggil kamu ya Pak. Ya. Joni maju ke depan. Saya bu, saya jangan begini. Bu saya pegang bu ya. Ke sini. Iya bu. Wah. Kamu yang megang. Ini di mana bu? Nih, hadapkan ke kiblat ya. Kiblat itu belum mana bu? Sana ya? Sana. Mana bu? Kapan itu jalannya kiblat lagi pagi sih? Ini pasang ini pegang bu. Sediakan dulu itu Pak. Ada itu Pak. Itu Pak. Ini bu. Gali dulu ya lubangnya. Lubang lubangnya. Nah, setelah dihadapkan ke kiblat, lagi kita membaca Bismillah 3 kali, terus langsung di ya. Tahu bu. Pegang ini bu. Sudah selesai ya. Sama Allah Akbar 3 kali ya Nak ya. Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. bismillahnya 3 kali. Iya, 3 kali ya. Tadi cuma sekali. Nggak apa-apa, itu sunnah. Strategi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 3 akan membacakan hasil dari diskusi kami tentang apa saja strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah
Jadi strategi Rasulullah SAW itu di Madinah yang pertama ada membangun masjid. 2. Memberi makan ke orang-orang. Tadi yang sudah dipresentasikan tadi yang sama ini, jadi menguasai apa yang jadi ini tadi. Tolong teman-teman yang lain ya, kira-kira yang kurang sesuai, yang bertentangan dengan hasil video, yang kira-kira perlu dipertanyakan, silakan nanti pertanyakan kelompoknya ya. Ya Pak. Ya, tujuan ini karena dia disitunya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu beri salam kepada ibu guru. Kita harus mempersiapkan diri sebelum mengikuti pembelajaran. Kalau ada sampah-sampah di sekeliling kita, biar kita nyaman mengikuti pembelajarannya, silakan dibersihkan. Belum mengenal tulisan, itu dinamakan zaman praaksara. Inilah salah satu contoh interaksi sosial. Apakah